Saya akan menjelaskan tentang Alma Linux. Kelahiran Alma Linux bermula ketika perusahaan Red Hat mengakuisisi dan menghentikan proyek CentOS Linux pada tahun 2014. Kemudian mengubahnya menjadi sebuah distribusi baru bernama CentOS Stream. Penghentian proyek CentOS membuat nasib banyak penggunanya menjadi tidak jelas. Sebagai sebuah distribusi Linux Enterprise yang bisa digunakan secara bebas, CentOS sangatlah populer dan digunakan secara luas sebagai sistem operasi server yang handal. Penghentian proyek CentOS akhirnya mendorong perusahaan Cold Linux untuk membangun sebuah distribusi Linux baru yang kompatibel dengan RHEL. Distribusi Linux tersebut kemudian dinamakan sebagai Alma Linux dan ditunjukkan sebagai pengganti proyek CentOS. Alma Linux pertama lahir pada tahun 2021 yang bersumber pada RHEL 8.3. Versi selanjutnya mengikuti jadwal rilis RHEL dengan penombran yang identik. Penghentian proyek CentOS akhirnya mendorong perusahaan Cold Linux untuk membangun sebuah distribusi Linux baru yang kompatibel dengan RHEL. Distribusi Linux tersebut kemudian dinamakan sebagai Alma Linux dan ditunjukkan sebagai pengganti proyek CentOS. Alma Linux pertama kali lahir pada tahun 2021 yang bersumber pada RHEL 8.3. Versi selanjutnya mengikuti jadwal rilis RHEL dengan penombran yang identik. Di sini saya akan membacakan kelebihan yang dimiliki Alma Linux. Alma Linux memiliki kelebihan. 1. Alma Linux menerbitkan catatan rilis dan kode sumber mereka sehingga orang dapat dengan mudah mengembangkan pembaruan dan kompatibilitas mereka sendiri. 2. Halaman web Alma Linux menawarkan paduan cara untuk informasi yang diperlukan seperti menginstal berbagai perangkat lunak di Alma Linux. 3. Tata kelola bersifat publik, yang berarti Anda akan memiliki tingkat transparansi yang tinggi dengan OS. 4. Memiliki dukungan besar dari banyak aplikasi pihak ketiga yang sama dengan memiliki CentOS sebelumnya. 5. Alma Linux memiliki sistem operasi yang stabil dengan dukungan finansial dari Kloudy Linux. 6. Alma Linux adalah open source, gratis, dan tidak memiliki lisensi sehingga tidak adanya fee tambahan. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan Alma Linux. Yang pertama, belum banyak yang pakai. Meskipun Alma Linux bagus, tapi belum populer Ubuntu atau CentOS. Jadi, kalau kamu mengalami masalah, belum banyak orang yang bisa langsung membantu atau tutorial di internet pun sedikit. Yang kedua, kurang cocok untuk komputer pribadi. Alma Linux lebih cocok untuk server atau komputer khusus untuk menyimpan dan mengelola data, bukan untuk keperluan sehari-hari seperti nonton, desain, atau main game. Yang ketiga, tergantung pada Red Hat atau RHEL. Dalam Alma Linux dibuat agar mirip dengan Red Hat. Jadi, kalau RHEL berubah cara kerja atau aturannya, Alma Linux juga bisa ikut kena dampaknya. Mereka harus cepat menyesuaikan diri. Yang keempat, tidak semua aplikasi besar mendukung. Beberapa aplikasi besar kayak software keuangan atau bisnis hanya mendukung RHEL secara resmi, bukan Alma Linux. Walaupun sebenarnya bisa dijalankan, tapi kalau rusak, kamu belum tentu dapat bantuan dari pembuat softwarenya. Nomor 5, tidak ada bantuan resmi dari perusahaan. Kalau pakai RHEL, kamu bisa dapat dukungan langsung dari perusahaan Red Hat. Tapi Alma Linux itu dikelola komunitas. Jadi kalau butuh bantuan cepat dan profesional, kamu harus cari sendiri atau bayar layanan pihak ketiga. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah instalasi Alma Linux-nya. Sebelumnya kita pastikan dulu sudah menginstal aplikasi VirtualBox-nya. Jika sudah, kita harus mendownload file ISO Alma Linux-nya. Langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. Sebelumnya kita bikin dulu folder baru.
Lalu file ISO-nya kita pindahkan ke folder baru. Jika sudah, buka lagi aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita klik new atau ctrln. Di sini kita kasih nama. Lalu foldernya pilih yang tadi kita buat. Di sini ISO-nya, ISO image-nya kita pilih ke yang tadi. Lalu lanjut ke fitur password. Lalu kita konfirmasi di sini. Di sini karena masih tanda seru, jadi kita ganti. Selanjutnya kita ke hardware-nya. Di sini kita atur 4 GB ya. Lalu buat prosesornya 3. Jika sudah, klik finish. Jika sudah seperti ini, kita klik start. Kita tunggu. Jika muncul seperti ini, kita pilih lagi file ISO yang tadi, lalu open, lalu mount and retrieve. Jika sudah seperti ini, kita pilih yang install Alma Linux 9.6. Oke, sudah masuk. Lalu kita di sini pilih bahasa. Ini saya pilih bahasa Indonesia. Lalu klik lanjutkan. Di sini kita pilih tujuan instalasinya sampai ada centang ini. Lalu klik selesai. Lalu kita putar ke selanjutnya. Kita klik selesai. Jika sudah tidak ada yang tanda seru, kita mulai instalasi. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Di sini kita disuruh untuk boot ulang sistem. Kita klik aja boot ulang sistem. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan Alma Linux. Ini kita klik mulai penyiapan. Ini kita klik ke selanjutnya. Ini lewat. Selanjutnya lalu kita pencet kata sandi. Lalu klik selanjutnya. Oke, semuanya selesai. Alma Linux penyiapan, kita klik aja mulai. Di sini sudah masuk ya ke tampilan awal Alma Linux. Kita coba. Masuk. Jika sudah seperti ini, berarti Alma Linux sudah berhasil terinstall. Kesimpulan tentang instalasi Alma Linux di VirtualBox adalah proses yang relatif mudah dan cocok untuk pengguna yang ingin mencoba sistem operasi berbasis RHEL atau Red Hat Enterprise Linux secara virtual tanpa mengganggu sistem utama. Berikut adalah ada 5 poin kesimpulan. Yang pertama, persiapan awal penting. Kedua, langkah instalasi standar. Ketiga, kompatibilitas baik di VirtualBox. Yang keempat, cocok untuk testing dan pengembangan. Dan yang terakhir, kendala umum mudah diatasi. Kesimpulan akhir, instalasi Alma Linux di VirtualBox adalah pilihan yang tepat untuk pengguna yang ingin mengenal sistem berbasis RHEL secara gratis dan fleksibel. Prosesnya cukup ramah bagi pemula dan memberikan lingkungan yang stabil untuk eksplorasi maupun simulasi server.